Ya, terima kasih sudah hadir di sesi Zoom malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita mulai saja. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teknologi dari transportasi pintar ya. Wah, ini jujur bidang saya ini gitu. Karena disertasi saya bidang ini gitu. Transportasi cerdas. Nah, ini. Jadi pasti transportasi cerdas. Wah, bagaimana kalau penelitian saya dulu maksudnya tentang bagaimana melakukan pengawasan dan penindakan di sebuah lampu merah. Kalau sekarang terkenal dengan ETLE. Nah, ETLE itu kan pakai CCTV ya. Nah, kalau saya lebih keren lagi pakai IP gitu. Mudah-mudahan dipakai itu. Jadi mereka bisa berkomunikasi mobil dengan satu sama lain, bisa langsung dipantau, bisa langsung dieksekusi atau ditilang. Karena penilangannya itu bukan pakai bayar bank lagi, tapi menggunakan saldo di dalam rekening atau saldo di dalam kendaraan kalian gitu. Jadi kendaraan kalian tuh ada saldonya gitu. Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran, wah langsung dipotong saldonya. Kalau nggak punya saldo, wah dikirim surat tilang. Wah itu konsep saya tuh. Mudah-mudahan dipakai ke depannya gitu. Kalau sekarang kan masih konfirmasi. Kalau masih konfirmasi kan artinya yang pegang data cuma satu. Kalau saya konsepnya yang pegang data dua, pengemudi dan kepolisian gitu. Jadi tinggal nyocokin data aja. Kalau tinggal nyocokin data, nggak perlu konfirmasi lagi. Jadi kalian punya SIM, polisi punya data SIM juga, sama-sama punya SIM, ya udah tilang selesai gitu. Jadi nggak perlu konfirmasi tilang lagi. Nah ini ya, transportasi, intelijen transportasi ini sudah banyak nih. Sudah menggunakan MRT, LRT, udah gitu kalian bisa menggunakan pembayarannya bisa one stop card ya, satu kartu bisa buat naik MRT, LRT, bisa buat naik kereta, terus bisa buat Transjakarta. Kalau saya punya cita-cita tuh, punya impian itu semuanya terhubung. Maksudnya semua terhubung tuh begini. Ini bisa jadi, wah ini bisa jadi grand nih, disertasi nih kalau kalian S3 nih. Jadi saya pengen punya impian saya itu punya satu aplikasi yang bisa menuntun kalian kemanapun gitu. Misalkan kalian dari rumah ke kampus, kalian cuma dikasih duit 10.000. Gitu. Itu nanti aplikasinya akan membantu tuh. Transportasi apa aja yang kira-kira cukup 10.000 gitu. Nanti dibilangin, wah naik kereta 3.000. Dari rumah naik ojek online dulu. Ke depan gang 5.000. Dari depan gang naik angkot 5.000 sampai turun di kampus. Nah, itu dream saya tuh. Bidang transportasi. Jadi bukan cuma satu sistem transportasi aja. Jadi menghubungkan tukang ojek, angkot, bis, kereta, MRT, LRT, semuanya terhubung. Bahkan jalan kaki. Jadi dari rumah naik apa aja tuh udah tahu tuh. Oh, saya harus dari rumah jalan kaki 10 meter ke depan gang. Naik angkot
Misalkan S10, turun di gang apa, jalan apa, habis naik angkot, naik mobil lagi, omprengan misalkan. Habis itu turun di jalan apa, habis itu naik kereta, turun di mana, sampai di tujuan. Nah itu kalau benar-benar kewujud keren banget itu. Jadi satu aplikasi, semuanya connect. Bayarnya pakai satu kartu, udah selesai gitu. Wah, luar biasa itu. Nah itu impi inilah, itu cuma sekedar grand ya, maksudnya grand tuh pemikiran, ya mungkin aja kejadian nanti ke depannya kita nggak tahu. Nah seperti itu, jadi konsep-konsep terhubungnya ini harus benar-benar semuanya. Sekarang kan masih nyicil di angkot, nyicil di Gojek, ya kan gitu. Memang bisa naik Gojek langsung turun depan rumah, cuman kan kadang-kadang kita terbatas dengan apa yang namanya biaya ya. Nah, kalau dekat, kalau jauh, tadi saya bilang gitu ya, dengan uang 10.000 naik Gojek depan gang 5.000, turun lagi naik angkot 3.000, terus 2.000-nya lagi untuk apa? Nah, itu kalau bisa kejadian kayak gitu hebat. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini manajemen lampu ya. Kalau lampu, kalau udah sore nyala sendiri, ini lampu merah nih, terhubung dengan sistem. Wow. Sistemnya apa nih? Wah, parkir nih. Kalian mau cari parkiran, buka aplikasi, tinggal nyari, oh, saya mau ke mall A, saya pesan parkiran dulu ah, takutnya penuh. Nah, itu transportasi pintar tuh. Nah, ini ada pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran atau kendaraan terbakar di jalan, langsung terkoneksi sama sistem dan langsung datengin polisi dan pemadam. Nah, seperti itu. Nah, di sini nih kecepatan nih, speed. Bagaimana kecepatan mobil? Nggak perlu ada polisi lagi ya, tinggal pakai si sensor. Wah, lewat 100 km per jam misalkan. Ya udah langsung kepotong saldonya atau kirim langsung ke email, ke WhatsApp, ke SMS bahwa telah melakukan pelanggaran. Tuh keren itu. Nah ini ya, ini contoh-contohnya nih. Emergency telepon, intercom, display board, terus komunikasi kontrol, network, CCTV. Nah, ini saya contohkan lagi ya. Beberapa tahun yang lalu saya ke Aussie, ke Australia. Saya waktu itu dari Sydney mau ke kota lain. Nah, dari apartemen saya lihat ini dulu tuh, lihat apa di depan apartemen itu kan ada apa sih, stasiun bus ya gitu ya, halte ya, halte. Nah, saya lihat di situ ada jadwalnya jam 9. Nah, karena baru jam 8 saya naik lagi ke apartemen saya. Saya datang jam 9 kurang 15. Jam 9 tank itu mau apa? Bisnya itu benar-benar datang tank gitu. Nah, di situ ada jadwal dari kota A ke kota B. Dari kota A ke kota B itu 30 menit. Dan saya ini apa? Saya ngelihat jam. Yang luar biasanya itu kadang jalan macet, kadang jalan tidak macet. Dan luar biasanya itu supirnya nggak tahu, saya belajar supir di mana gitu ya. Itu on time 30 menit. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Itu bagian dari sistem atau keahlian dari pengemudi. Tapi luar biasanya seperti itu. Jadi mereka menitik beratkan kepada waktu. Kalau mereka janjian istilahnya atau jadwalnya jam 7 ya jam 7 benar. Nah, mungkin ada toleransi ya, toleransi keterlambatan mungkin gitu. Tapi dari kota A ke kota B itu saya lihat sih luar biasa gitu. Ada macetnya, ada enggaknya. Tapi dengan waktu yang 30 menit itu
ya sampai gitu, sampai tujuan dan tidak telat. Nah, itu luar biasa itu. Makanya saya agak sedikit surprise gitu. Kagetnya kenapa dibawa manual tapi sistem tetap jalan gitu. Nah, kalau kita kan dari A ke B kan harusnya 10 menit, 15 menit bisa jadi 2 jam gitu karena mangkalnya lama, terus lain-lain dan lain-lain. Nah, itu dia. Nah, ini mobil terkoneksi ya. Ada lampu merah. Sekarang udah ada CCTV, hati-hati kalian kalau ke Jakarta. Jadi jangan sampai kalian terima surat cinta dari kepolisian. Nah, ini speed limitnya nih. Jadi nggak boleh melebihi dari 50 km per jam nih. Kalau lebihi dari 50 km per jam ya biasanya ditilang gitu. Nah, ini ya yang sudah diterapkan di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya menggunakan CCTV. Nah, ini sudah mulai nih banyak nih. Tapi kalau untuk di semua jalan saya pesimis gitu ya, karena mungkin hanya jalan-jalan besar aja. Nah, ini nih. Nanti ke depannya akan seperti ini. Mobil bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ini diperlukan jaringan internet yang luar biasa hebat. Karena kalau sampai miss 1 detik, 2 detik aja nge-lag. Bayangin deh, data terlambat 5 detik aja. Yang harusnya break, dia harusnya ngerem. Tapi dia ngelonjor terus, kecelakaan gitu. Nah, ini sebenarnya konsep mobil otomatis ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak kalian dengar Tesla ya. Tesla nih kayak gini nih. Tapi untuk di Jakarta ya kita tadi saya bilang gitu ya. Banyak angkot, banyak motor. Kalau di luar negeri kan motor jarang gitu. Nah, ini konsep kedepannya akan seperti ini. Jadi setiap kendaraan akan memancarkan IP yang bisa dibaca sama mobil lain, sama sistem untuk direkam. Nah, ini contohnya ERP di Singapura. Jadi kalau kalian lewat gerbang ini bayar nih. Setiap mobil ini ada alat yang dipasang seperti argo. Jadi ada argonya. Jadi lewat sini nih kalau lagi sepi nih mahal. Kalau lagi macet murah. Jadi tergantung nih, ini ada dolarnya nih. Tuh. Kalau bis $1,5. Kalau mobil biasa $1. $1 Singapura berapa? 8.000 ya, 8.000 9.000. Ya sekitar sinilah. Pokoknya sekali lewat ini 10.000. Kebayang kalian lewat 10 jalur. Sehari 100.000 hanya buat jalur doang. Tapi ini mengurangi kemacetan. Konsep seperti ini. Jadi yang punya mobil hanya orang-orang tertentu aja. Nah, itu dia. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada sharing tentang transportasi? Wah, ini seru nih. Karena ini bidang saya. Pak, izin mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk tadi kan teknologi ERP ya, Electronic Road Payment ya. Road Yaitu pricing. teknologi yang berbasis MLFF, Pak ya. Yang near sentuh lah ya, Pak ya. Dia pakai RFID. Oh, RFID. Ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke sana nih, kan itu kan berarti kan istilahnya dia pakai saldo, Pak ya. Ya, betul. Kalau misalnya memang saldonya terkendala, misalnya tidak ini, itu bagaimana, Pak? Jadi sistem pembayarannya kalau di Singapura itu, Pak? Tetap bisa lewat, tapi nanti akan ditagih ke rumah. Oh, begitu. Jadi ada semacam surat cinta gitu dari pemerintah. Gitu. Anda sudah lewat jalur ini belum bayar, harap segera dibayar. Gitu. Jadi Pak. semua mobil ini kan ada datanya, dan semua mobil ini ada saldonya. Kalau saldonya kurang, ya pasti akan ditagih. Dan biasanya pemilik mobil tahu berapa saldonya.
Jadi mereka pede ngelewatin jalur ini. Oke, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Ya, yang lain. Ada lagi, ayo. Wah, ini ke depannya seperti ini nih. Siap nggak kira-kira Indonesia begini? Ada lagi yang lain? Ayo, seru nih. Banyak. Saya baru upload video tuh tentang pengawasan, video lama saya tuh di YouTube. Jadi bagaimana mendeteksi motor, mobil, langsung kebaca plat nomornya, apa dan lain-lainnya. Lagi seneng ngoprek alat saya nih. Ada lagi yang lain? Ini dari sini aja nih kita bisa banyak membuat sistem nih. Terutama nanti bikin skripsi. Wah nih, dari mobilnya, lampu merahnya, wifi-nya nih, dari speed limitnya. Wah, ini udah satu penelitian nih. Lewat 50 tilang, lewat di bawah 40 nggak tilang. Udah, jadi tuh satu skripsi itu. Gampang banget kan sebenarnya gitu. Udah nih CCTV. Kalau CCTV agak berat dia pakai image processing, jadi ngambilnya gambar. Yang paling gampang ini nih, speed limit kalau mau buat skripsi. Jadi lewat 50, lebih di atas 50 km per jam, hilang. Langsung dikirim ke WhatsApp, kalau nggak ke SMS. Gitu. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, di sini ada tugasnya. Nanti kalian seperti biasa dikerjakan di kertas, difoto, dikirim ke email saya. Batas waktunya besok malam. Ada lagi yang mau ditanyakan, diobrolkan tentang ada? Oke, kalau nggak ada, kita pindah ke grup WhatsApp. Terima kasih sudah hadir di sesi Zoom malam ini. Semoga sehat walafiat, banyak rezekinya, jauh dari COVID-19. Yang masih jomblo segera dapat pacar, yang sudah pacar segera dilamar. Amin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.